Jumpa lagi dengan saya, Neni Kurniasi dari FMIPA ITB dalam serial kuliah mekanika. Kali ini kita akan membahas osilasi harmonik. Gaya apa saja yang menyebabkan osilasi harmonik? Mari kita lihat. Osilator harmonik dapat kita temukan dalam mekanika, elektrodinamika, dan fisika atom. Kita akan awali dengan membahas osilasi harmonik sederhana yang merupakan dasar dari teori osilasi. Gerak ini melibatkan gaya fungsi posisi. Tinjau pegas bertetapan K yang dihubungkan dengan benda bermassa M. Jika benda ditarik ke kanan sejauh X dari titik setimbangnya, lalu dilepas, maka pada benda akan bekerja gaya pemulih, sehingga benda berosilasi di sekitar titik setimbangnya. Untuk simpangan X yang kecil, menurut hukum Hooke, gaya pemulih sebanding dengan simpangannya. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, diperoleh persamaan berikut. Dengan omega 0 adalah frekuensi sudut natural osilasi benda. Dengan mensubstitusikan tebakan solusi berikut ke dalam persamaan gerak, diperoleh persamaan karakteristik berikut dengan akar-akar persamaan berikut. Karena ada dua nilai akar persamaan, maka solusinya dapat ditulis sebagai berikut. Dengan menggunakan formula Euler, solusi di atas dapat ditulis seperti ini. Dengan A dan V adalah tetapan yang dapat ditentukan dari kondisi awal sistem. Dari solusi tersebut tampak bahwa simpangan benda berubah terhadap waktu secara sinusoidal. Sekarang coba kerjakan berikut ini. Kenyataannya, simpangan pada osilasi harmonik akan berkurang terhadap waktu sehingga akhirnya 0 karena adanya gaya gesek oleh medium fluida di sekitar sistem. Dengan demikian, gerak ini melibatkan gaya fungsi posisi dan kecepatan. Persamaan geraknya ditulis sebagai berikut dengan faktor redaman berikut. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, diperoleh akar-akar persamaan berikut. Nilai di bawah tanda akar dapat positif, negatif, atau mendekati 0. Oleh karena itu, solusinya dapat digolongkan ke dalam 3 bagian, yaitu untuk kasus teredam lebih, teredam kurang, dan teredam kritis. Coba tunjukkan bagaimana mendapatkan solusi gerak untuk kasus osilasi teredam kritis. Berikut adalah grafik posisi terhadap waktu untuk kasus osilasi harmonik sederhana, teredam lebih, teredam kurang, dan teredam kritis. Terangkan perbedaannya untuk keempat kasus tersebut. Untuk mengimbangi kehilangan energi akibat gaya gesek pada kasus osilasi teredam kurang, maka gaya luar sinusoidal terhadap waktu dapat diberikan pada sistem. Dengan demikian, sistem dapat tetap berosilasi. Gerak ini melibatkan kombinasi gaya fungsi posisi, kecepatan, dan waktu. Persamaan geraknya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang solusinya merupakan gabungan solusi homogen dan solusi inhomogen. Solusi homogen sama dengan solusi pada osilasi harmonik teredam kurang, sedangkan solusi inhomogen dipengaruhi oleh gaya luar fungsi waktu. Untuk menentukan solusi inhomogen, pilih tebakan solusi berikut, lalu substitusikan ke dalam persamaan gerak sehingga diperoleh persamaan berikut. Dengan mengubah cos omega T, maka persamaan di atas dapat dipisahkan menjadi dua persamaan berikut.
sehingga dapat ditentukan konstanta A dan V. Akhirnya diperoleh solusi inhomogen berikut. Terlihat solusinya berubah sinusoidal terhadap waktu dengan amplitudo bergantung pada frekuensi sudut dari gaya luarnya. Berikut adalah grafik posisi terhadap waktu yang diperoleh dari solusi homogen, inhomogen, dan total pada kasus osilasi tertekan. Tunjukkan pada selang waktu mana solusi total didominasi oleh solusi inhomogen. Dijelaskan sebelumnya bahwa amplitudo pada kasus osilasi tertekan bergantung pada frekuensi sudut gaya luarnya, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Untuk faktor redaman 1, faktor redaman 2, faktor redaman 3, dan faktor redaman 4. Pada keempat kurva tersebut ditemukan amplitudo maksimum pada frekuensi resonansi. Bagaimana syarat terjadinya resonansi? Kita sampai pada kesimpulan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.